Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 66. Tetapi mereka tidak sempat membicarakan dengan para senapati. Sebagaimana yang diperintahkannya, maka mereka pun telah mengepung istana itu dan dengan satu perintah, maka mereka telah menyerbu masuk lewat beberapa pintu yang ada. Pintu peringgitan, pintu samping dan pintu-pintu butulan. Sebagian dari mereka menerobos memasuki longkangan lewat Sekit Heng sedangkan yang lain menyusup ke dalam dapur lewat pintu belakang. Sebagian yang lain telah mendorong dan membuka pintu-pintu gandok dan bangunan-bangunan yang lain yang ada di halaman itu. Namun mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak menemukan seorang pun di halaman manapun di dalam istana itu. Senapati yang memimpin sergapan itu pun telah memasuki pintu peringgitan dan langsung masuk ke ruang tengah. Namun yang mereka ketemukan adalah ruang yang kosong. Beberapa orang prajuritnya yang memasuki 3 buah sentong di bagian dalam istana itu pun tidak menemukan seorang pun. Gila, geram senapati itu, apakah mereka mempunyai aji pangimunan sehingga mereka dapat melenyapkan diri? Beberapa orang perwira pembantunya pun menjadi bingung. Seorang perwira yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang lebat telah berteriak, cari di seluruh halaman. Di kandang, lumbung dan pakiwan. Para prajurit terpilih itu pun telah berlari-larian dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Namun mereka benar-benar tidak menemukan sesuatu. Anak iblis, senapati itu mengumpat, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Dengan cepat ia memanggil semua perwira yang bertugas untuk membinasakan utusan dari Singasari itu. Mereka dengan jantung yang berdebaran berusaha untuk memecahkan teka-teki yang sedang mereka hadapi. Kita tidak mempunyai waktu banyak, geram senapati yang memimpin pasukan kecil itu. Tetapi para perwiranya tidak dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang benar-benar di luar perhitungan mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Namun dalam ketegangan itu salah seorang dari para perwira itu berdesis, agaknya ada pengkhianatan di antara kita. Orang-orang Singasari itu tentu sudah tahu bahwa kita akan datang. Dengan demikian maka mereka sempat menghindarkan diri. Wajah senopati yang memimpin pasukan itu menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar menahan kemarahan yang akan meledakkan dadanya ia berkata, ya. Aku sependapat. Tentu ada seorang di antara kita yang memasuki istana ini. Tetapi orang lain yang ikut membicarakan rencana ini. Para perwira itu tiba-tiba saja saling berpandangan di antara mereka. Seakan-akan mereka mencari, siapakah yang paling pantas untuk menjadi pengkhianat itu. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai. Namun sejenak kemudian, senopati yang memimpin pasukan itu pun kemudian berkata, tetapi kita tidak dapat berdiam diri dan termangu-mangu seperti ini. Kita harus berbuat sesuatu. Agaknya kehadirannya kita sudah diketahui, berkata salah seorang perwira, karena itu, kita tidak boleh terlambat. Kita harus menghindar dari kemungkinan yang lebih buruk dari kekecewaan ini. Mumpung di pintu gerbang sebelah timur terjadi pertempuran. Kita akan dapat menggabungkan diri sehingga kita akan mendapat kesempatan untuk bersama-sama mereka mengundurkan diri. Apakah kita akan mengorbankan tugas kita? Bertanya senopati yang memimpin pasukan itu. Apa yang dapat kita lakukan di sini? Kita tidak menemukan seorang pun. Jika kita meninggalkan kota raja, bukan karena kita gentar menghadapi tugas ini. Kita sudah sampai di arena. Tetapi kita tidak mendapatkan lawan. Sasaran yang harus kita hadapi sama sekali tidak kita ketemukan. Lalu apa lagi? Sahut perwira itu. Senopati yang memimpin pasukan itu mengangguk-angguk. Memang tidak ada pilihan lain. Bukan sebaiknya mereka membunuh diri dengan menunggu para prajurit Kediri siap mengepung dan menumpas mereka. Karena itu, maka mereka pun kemudian mengambil satu keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan bersama. Menarik diri dan keluar dari kota raja. Dengan demikian, maka senopati yang memimpin pasukan itu pun kemudian memerintahkan untuk memanggil semua orang di dalam pasukannya. Mereka masih bertebaran di setiap bangunan yang ada di halaman ini, berkata seorang perwira. Kumpulkan mereka, perintah senopati itu. Para perwira pun kemudian menebar. Mereka memberikan isyarat untuk memanggil orang-orang mereka yang bertebaran di halaman dan di setiap bangunan istana yang dipergunakan oleh orang-orang Singasari itu.
Beberapa saat kemudian, maka beberapa bagian dari para prajurit itu sudah berkumpul. Tetapi ada beberapa orang yang masih belum hadir di antara mereka, sehingga para perwira terpaksa memberikan isyarat ulangan. Sekali lagi para perwira memberikan isyarat agar setiap orang berkumpul di halaman depan. Namun beberapa orang masih tidak segera datang berkumpul bersama kawan-kawannya. "Cari mereka," bentak seorang perwira. "Apakah mereka tertidur?" Para prajurit yang sudah berkumpul itu pun telah menebar lagi untuk memanggil beberapa orang kawan mereka yang belum hadir, namun tiba-tiba para perwira itu terkejut. Dua orang prajurit telah datang berlari-lari menemui para perwira, nafasnya terengah-engah dan wajahnya membayangkan kegelisahan hatinya. Para perwira itu pun menjadi tegang. Jika prajurit terpilih menjadi seperti orang ketakutan, maka tentu ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi. "Ada apa?" "Katakan," desak salah seorang perwira. "Kami menemukan dua orang kawan kami terbaring di lumbung dalam keadaan luka-luka." "Agaknya keduanya tidak sempat mengadakan perlawanan ketika mereka ditusuk dari belakang," jawab salah seorang di antara mereka. Wajah perwira itu menjadi merah seperti bara dalam cahaya obor di pendapa. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, maka orang lain telah datang dengan gelisah dan memberikan laporan yang hampir sama. "Di sudut longkangan, seorang kawan kami mengerang kesakitan. Dan kau lari terbirit-birit seperti anjing dilempar batu." Perwira itu semakin marah. "Tidak. Aku mencari seseorang yang mungkin melakukannya. Tetapi aku tidak menemukannya," jawab prajurit itu. Sementara itu, salah seorang dari dua orang prajurit yang terdahulu berkata, "Kami sama sekali tidak menjadi ketakutan. Tetapi kami memang tergesa-gesa memberikan laporan. Tentu masih ada lawan di halaman ini yang bersembunyi dengan cara mereka sendiri." Para perwira dan senapati yang memimpin pasukan Kediri terpilih yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati itu termangu-mangu. Namun kemudian senapati yang memimpin pasukan itu berkata, "Ya, aku sependapat. Tentu masih ada lawan tersembunyi. Jika demikian, kita akan mencari mereka sekali lagi dengan lebih teliti." Maka perintah pun sekali lagi dijatuhkan. Pasukan terpilih itu harus mencari orang-orang yang telah menyerang kawan-kawan mereka. "Jangan dungu. Mereka masih ada di dalam halaman ini," berkata senapati itu dengan tegas. "Lalu, kita ternyata adalah orang-orang yang dibayangi oleh perasaan takut di balik kesombongan kita yang mendapat julukan prajurit terpilih. Dalam suasana seperti ini kita tidak dapat ingkar, sehingga dalam melakukan tugas kita di istana ini sangat mengecewakan. Dengan tergesa-gesa kita mengambil kesimpulan bahwa istana ini kosong, karena kita ingin segera meninggalkan tempat yang mungkin dapat membahayakan jiwa kita ini." Para perwira dan para prajurit itu pun merasa betapa mereka dibayangi oleh ketergesa-gesaan sikap karena suasana yang memang mendebarkan itu. Karena itu, maka mereka pun berjanji kepada diri sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka memang prajurit terpilih. Demikianlah, maka para perwira itu pun telah menyampaikan perintah itu kepada kelompoknya masing-masing dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi dengan dibebani julukan pada diri masing-masing sebagai prajurit pilihan, maka mereka telah menebar di seluruh halaman. Sebenarnya lah, beberapa orang di antara mereka telah terbaring dengan luka-luka di tabuh mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tidak mungkin lagi untuk ditolong jiwanya. Para pengikut Pangeran Kuda Permati itu tidak ingin lagi disebut sebagai orang-orang sombong yang pengecut. Karena itu, mereka telah mencari lawan-lawan mereka, orang-orang Singasari dengan lebih teliti. Ternyata bahwa akhirnya mereka pun menemukan orang-orang Singasari itu. Mereka bersembunyi di dalam bangunan-bangunan yang ada, di sudut-sudut ruangan di belakang geledek dan bahkan sebagian ada yang bersembunyi di atap yang terlindung oleh kegelapan, karena lampu minyak yang nyalanya tidak cukup memberikan penerangan. Mereka meloncat dan menikam para prajurit terpilih itu, untuk kemudian bersembunyi lagi. Sehingga dengan demikian maka mereka telah berhasil mengurangi jumlah lawan mereka. Namun ketika sekali lagi para prajurit terpilih dengan marah memasuki setiap bangunan, maka mereka tidak lagi dapat tetap menyembunyikan diri. Para pengikut Pangeran Kuda Permati itu akan menilik setiap lekuk dan setiap sudut yang dibayangi oleh kegelapan. Bukan saja sekedar membuka pintu dan melihat seluruh ruangan dengan sepintas. Tetapi ternyata bahwa setiap bangunan mempunyai lekuk dan sudut yang cukup banyak untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Singasari yang ada di istana itu. Dengan demikian, maka pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Dalam keadaan demikian, maka orang-orang Singasarilah yang kemudian membunyikan isyarat,
sehingga tiba-tiba saja beberapa orang telah berloncat dari atap-atap bangunan di halaman itu dengan senjata telanjang. Namun sergapan yang tiba-tiba dari orang-orang Singasari ternyata mampu mengejutkan orang-orang Kediri dan sejumlah di antara mereka dengan serta-merta dapat dilumpuhkan. Pertempuran yang sengit tidak dapat dielakkan lagi. Kedua belah pihak adalah pasukan terpilih. Orang-orang Kediri merupakan orang-orang pilihan untuk menghancurkan sekelompok prajurit dari Singasari, sementara sekelompok kecil orang-orang Singasari yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan itulah memang prajurit pilihan pula. Dengan demikian, maka pertempuran terjadi dengan sengitnya. Kedua belah pihak telah menunjukkan kemampuan mereka sebagai prajurit pilihan. Licik, Geram Senapati yang memimpin pasukan Pangeran Kuda Permati, mereka telah menyergap dengan diam-diam setelah mereka bersembunyi di atap bangunan-bangunan yang ada. Namun dalam pada itu, seorang prajurit muda dari Singasari telah meloncat dari sebatang pohon di halaman, langsung berlari ke arahnya sambil berkata lantang, "Kau yang memimpin sekelompok pemberontak ini. Persetan orang-orang licik dan pengecut, Geram Senapati itu, kenapa kalian bersembunyi dan menyergap dengan diam-diam dari persembunyian kalian dan menikam punggung? Apakah kau tidak melakukan hal yang sama? Menyerang istana ini dengan diam-diam justru pada saat kawan-kawanmu berhasil memancing perhatian pasukan Kediri yang setia kepada Sri Baginda di Kediri?" "Persetan," Geram Senapati itu sambil mengacukan pedangnya, "siapa kau?" "Mahisa Bungalan," jawab prajurit muda itu. "Akulah yang bertanggung jawab atas sekelompok kecil pasukan Singasari yang mengawal kedua utusan itu." "Bagus," sahut Senapati itu, "kalau begitu kaulah yang pertama kali harus mati." "Orang-orangmu sudah ada yang mati," jawab Mahisa Bungalan. Senapati itu menggeram. Ia sudah mengerti bahwa memang sudah ada orang-orangnya yang terbunuh dan terluka parah. Sementara itu pertempuran di seluruh bagian halaman itu sudah terjadi. Tetapi Senapati itu yakin bahwa orang-orangnya akan dapat menyelesaikan tugas mereka, karena jumlah mereka cukup banyak. Meskipun dalam sergapan pertama orang-orangnya sudah berjatuhan, namun prajurit Kediri pilihan itu tentu akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dalam pada itu, maka Senapati itu pun kemudian dengan sepenuh kemampuannya telah menghadapi Mahisa Bungalan, yang mengaku sebagai pemimpin dari para prajurit pengawal dari Singasari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata Senapati dari Singasari itu pun adalah Senapati pilihan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan segera menempatkan diri sebagai lawan yang seimbang dari Senapati Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati itu. Namun dalam pada itu, ada satu hal yang semula kurang diperhitungkan oleh Pangeran Kuda Permati. Pangeran Kuda Permati melupakan siapakah Mahisa Agni dan Witantra. Menurut perhitungan Pangeran Kuda Permati, kedua orang itu adalah utusan dari antara pemimpin pemerintahan di Singasari yang pernah berada di Kediri. Tetapi Pangeran Kuda Permati lupa memperhitungkan keduanya sebagai dua orang yang memiliki ilmu tiada taranya. Itulah sebabnya, maka ketika Mahisa Agni dan Witantra berada di antara hiruk-pikuk pertempuran, maka para prajurit Singasari yang disebut sebagai pengawal-pengawal mereka sama sekali tidak mencemaskan keduanya. Namun dalam pada itu, orang-orang Singasari itu tidak ingin menyelesaikan tugas mereka tanpa saksi orang-orang Kediri sendiri. Karena itu, sebelum segalanya itu terjadi, Mahisa Bungalan telah mengirimkan dua orang utusan yang dengan diam-diam harus pergi ke barak pasukan yang mendapat tugas untuk melindungi mereka. "Jika barak itu kosong, cepatlah kembali," perintah Mahisa Bungalan, "kita akan bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus mempunyai akal yang tepat untuk menyergap mereka. Tetapi jika barak itu sesuai dengan isi laporan apa yang akan terjadi di sini." Demikianlah, kedua utusan itu telah sampai ke barak pasukan Kediri yang telah meninggalkan barak mereka untuk pergi ke pintu gerbang sebelah timur. Sesuai dengan pendapat beberapa orang perwira, mereka akan mengusir orang-orang Kediri sebelum mereka memasuki pintu gerbang sebagai salah satu cara untuk melindungi para utusan dari Singasari itu. Namun demikian, ternyata Senapati yang menjadi panglima pasukan di barak itu telah meninggalkan sekelompok di antara pasukannya untuk mengambil langkah-langkah jika diperlukan. Kedatangan kedua orang prajurit Singasari itu telah mengejutkan mereka. Pemimpin kelompok pasukan yang ditinggalkan itu dengan cepat telah memanggil pasukannya dan mempersiapkan mereka untuk melakukan satu tugas yang justru tugas mereka yang sebenarnya. "Kita akan pergi ke istana itu," berkata pemimpin kelompok pasukan yang ditinggalkan.
Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi bersama-sama dengan para pengawal dari Singasari sendiri, mereka akan dapat mengatasi orang-orang yang berusaha menyergap utusan dari Singasari itu. Dengan tergesa-gesa pasukan itu pun segera pergi ke istana yang diperuntukkan bagi utusan dari Singasari itu. Mereka langsung pergi ke pintu gerbang halaman istana yang sudah terbuka setelah pertempuran itu terjadi. "Apa yang sudah terjadi?" bertanya pemimpin kelompok pasukan Kediri itu. Ternyata mereka benar-benar telah datang. "Pertempuran telah terjadi," jawab prajurit Singasari yang mengabarkan kemungkinan itu kepada para prajurit Kediri. Pemimpin sekelompok prajurit Kediri itu mengangguk-angguk. Kemudian ia pun memberikan pesan-pesan singkat kepada pasukannya. "Nah, sekarang kalian dapat memasuki regol halaman itu. Tetapi hati-hatilah. Demikian kalian melangkahi regol, maka kalian sudah memasuki arena." Seorang prajurit tiba-tiba saja bertanya, "Kenapa kita tidak memanjat dinding dan memasuki halaman itu dari banyak arah?" Pemimpin kelompok itu agaknya mempertimbangkannya. Kemudian katanya, "Baiklah. Lakukanlah." Demikianlah pasukan yang jumlahnya tidak banyak itu menebar. Mereka kemudian dengan serta-merta telah memasuki halaman istana tidak melalui regol, tetapi justru berloncatan dari beberapa arah. Kedatangan para prajurit Kediri itu memang mengejutkan. Namun pemimpin pasukan Kediri yang jumlahnya hanya sedikit itu sempat berteriak dari atas dinding halaman di samping regol, "Sayang, kami telah terpancing untuk menyambut kedatangan pasukan Kediri di gerbang kota raja. Namun sekelompok kecil ini hendaknya akan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini." Sejenak kemudian, maka pasukan kecil itu sudah berloncatan menghambur memasuki arena di halaman istana itu. Orang-orang yang sedang bertempur di halaman istana itu sempat berpaling. Dalam cahaya obor mereka sempat melihat beberapa orang berloncatan. Memang tidak terlalu banyak, karena pasukan di dalam barak itu telah mendapat perintah untuk pergi ke gerbang. Hanya sekelompok kecil saja yang ditinggalkan. Itu pun masih harus terbagi. Beberapa di antara mereka tetap berada di barak, karena barak mereka tidak boleh kosong sama sekali. Meskipun demikian, meskipun yang datang ke halaman itu hanya sekelompok kecil, tetapi hal itu akan sangat berarti bagi orang-orang Singasari yang jumlahnya memang hanya sedikit. Meskipun mereka sempat menyergap lebih dahulu dan mengurangi jumlah lawan, tetapi jumlah lawan mereka masih tetap terlalu banyak. Namun dengan kehadiran sekelompok kecil prajurit Kediri itu, maka imbangan antara keduanya menjadi lebih dekat, meskipun masih belum seimbang sepenuhnya. Tetapi meskipun jumlahnya masih berselisih, namun ternyata bahwa pasukan Singasari yang terdiri dari prajurit pilihan ditambah dengan prajurit Kediri itu, merupakan kekuatan yang mengejutkan bagi para pengikut Pangeran Kuda Permati. Tetapi mereka pun adalah prajurit pilihan. Karena itu, maka kedatangan sekelompok kecil prajurit Kediri itu sama sekali tidak menggerakkan mereka. Apalagi mereka sudah terbiasa mendapat pujian, bahwa mereka adalah prajurit pilihan yang tidak ada duanya di Kediri. Sementara prajurit Kediri yang berloncatan memasuki halaman itu adalah prajurit biasa. Namun yang prajurit biasa itu pun adalah prajurit yang telah ditempa oleh latihan-latihan yang cukup berat, sehingga karena itu, maka mereka pun tidak mudah pula untuk merasa dirinya terlalu kecil. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin seru. Mahisa Bungalan yang bertempur melawan Senopati dari pasukan pengikut Pangeran Kuda Permati itu pun telah sampai pula pada puncak kemampuannya, sebagaimana juga lawannya. Keduanya adalah orang-orang pilihan, sehingga keduanya mampu bergerak secepat angin pusaran. Saling menyerang dan saling mendesak. Sementara itu, di seluruh halaman telah terjadi pula pertempuran yang sengit. Namun ternyata bahwa prajurit Singasari yang mengawal kedua utusan itu benar-benar prajurit terpilih dari prajurit pilihan. Mereka memiliki ilmu yang tinggi baik secara pribadi maupun sebagai seorang prajurit yang bertempur dalam kelompok-kelompoknya. Tetapi sebenarnya lah orang yang paling berbahaya di antara mereka adalah orang-orang yang justru harus mereka lindungi. Mahisa Agni dan Witantra. Untuk beberapa saat Mahisa Agni dan Witantra masih belum menunjukkan tingkat kemampuan mereka yang sebenarnya. Tetapi dalam hiruk-pikuk pertempuran yang merata di luar dan di dalam bangunan-bangunan yang ada, Mahisa Agni dan Witantra sudah cukup membuat lawan-lawan mereka yang berusaha menyerangnya kebingungan. Namun ketika pertempuran menjadi semakin sengit, sementara jumlah pasukan para pengikut Pangeran Kuda Permati yang lebih besar itu mulai mendesak, maka Mahisa Agni mulai terpanggil untuk memasuki arena lebih dalam lagi.
Marilah, berkata Mahisa Agni, sebelum korban berjatuhan. Witantra mengangguk. Ia pun mengerti apa yang harus dilakukannya, karena selama itu mereka baru sekedar bermain-main. Apa boleh buat, berkata Mahisa Agni, tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan membiarkan selain diri kita sendiri, juga para pengawal. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni dan Witantra pun melangkah ke arah yang berbeda. Keduanya harus menyesuaikan diri pada tingkatkan pertempuran yang menjadi semakin seru itu. Namun justru dalam kedudukan yang sebaliknya. Mahisa Agni dan Witantra lah yang kemudian harus menjaga agar korban di pihaknya tidak terlalu banyak jatuh. Ketika kemudian Mahisa Agni memasuki arena di halaman samping dari istana itu, maka beberapa orang langsung datang menyerangnya. Tetapi Mahisa Agni sudah memutuskan bahwa ia akan ikut dalam pertempuran itu. Jika tidak, maka korban akan menjadi sangat besar pada orang-orang Singasari yang jumlahnya lebih sedikit dari orang-orang Kediri, meskipun bersama mereka telah bertempur prajurit Kediri pula. Sejenak Mahisa Agni memperhatikan pertempuran itu. Namun kemudian maka ia pun mulai bersikap. Inilah salah seorang di antara mereka yang kita cari, tiba-tiba saja salah seorang di antara para pengikut Pangeran Kuda Permati itu berteriak, aku sudah pernah mengenalinya. Akulah yang kemarin memasuki halaman ini sebagai penjual buah-buahan. Aku melihat orang ini dan dari pembicaraan yang aku dengar, maka orang inilah yang bernama Mahisa Agni. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata kau mempunyai daya tangkap dan daya ingat yang sangat tinggi. Aku memang Mahisa Agni. Bagus. Kau adalah satu di antara dua orang yang harus kami binasakan, teriak orang itu. Apa salahku? Bertanya Mahisa Agni. Orang Kediri itu termangu-mangu. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan mendapatkan pertanyaan yang demikian. Namun orang itu pun kemudian menjawab, mungkin secara pribadi kau tidak bersalah. Tetapi sikap Singasari memang sangat menyakitkan hati. Apa yang dilakukan oleh Singasari terhadap Kediri? Bertanya Mahisa Agni pula. Jangan berpura-pura. Bersiaplah untuk mati, geram orang Kediri itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, sebaiknya kau berpikir baik-baik. Jangan merajuk. Aku akan membunuhmu dengan apapun yang kau katakan, jawab orang itu. Jadi sebelum malam ini kau sudah pernah memasuki istana ini sebagai penjual buah-buahan? Bertanya Mahisa Agni tiba-tiba. Ya. Sebagai petugas sandi untuk mengetahui serba sedikit tentang keadaanmu dan keadaan pasukan pengawalmu. Dan karena nasibmu memang buruk, aku dapat mengenalimu sekarang, jawab orang itu. Apakah kau tidak mempunyai pertimbangan lain? Bertanya Mahisa Agni pula orang itu menggeram. Katanya, aku tidak mempunyai waktu lagi. Jangan memperpanjang waktu. Kau kira dengan demikian kau akan selamat? Saat ini pertempuran terjadi di seluruh lingkungan istana ini. Sebentar lagi semua pengawalmu mati terbunuh. Tetapi aku adalah salah seorang yang akan mendapat hadiah tertinggi, karena aku membunuh Mahisa Agni. Bahkan mungkin kemudian aku akan berkesempatan untuk membunuh orang yang bernama Witantra itu juga. Mahisa Agni pun tidak menjawab. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Menilik sikapnya orang itu tentu seorang prajurit pilihan. Mahisa Agni bergeser ketika orang itu melangkah maju. Sikapnya memang meyakinkan. Apalagi dengan sebilah pedang di tangan. Nasibmu memang buruk, geram orang itu, agaknya kau tidak terbiasa berada di medan, sehingga kau tidak bersiap membawa senjata apapun. Tetapi aku tidak peduli. Kau akan mati. Orang itu tidak menunggu jawaban. Dengan garangnya ia meloncat sambil menjulurkan senjatanya. Tetapi orang itu terkejut. Ia sudah yakin bahwa dengan sekali tusuk, orang yang namanya Mahisa Agni, seorang pemimpin pemerintahan di Singasari itu akan tertembus pedang dari dada sampai ke punggungnya. Namun ternyata bahwa dugaannya itu salah. Pedangnya sama sekali tidak menyentuh sasarannya meskipun nampaknya Mahisa Agni itu tidak bergerak. Setan, geram orang itu, kau mampu mengelak, setiap orang akan berusaha, jawab Mahisa Agni. Lalu tiba-tiba saja Mahisa Agni bertanya, Kisanak. Berapa umurmu sekarang? Persetan dengan umur, orang itu mengumpat. Maksudku, apa memang benar kau belum pernah mendengar namaku pada saat aku bertugas di Kediri beberapa waktu yang lampau, bertanya Mahisa Agni pula.
Mati kau, sekali lagi orang itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Tetapi sekali lagi senjatanya itu tidak mengenai sasarannya. Wajah orang itu menjadi semakin tegang. Namun akhirnya ia menyadari. Menilik sikapnya, wajah dan pandangan mata Mahisa Agni, maka orang itu tentu bukan seorang pemimpin pemerintahan yang menjadi utusan ke Kediri dengan dikawal oleh sepasukan kecil prajurit. Tetapi tentu orang yang bernama Mahisa Agni itu sendiri seorang yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Kau ternyata seorang yang sangat sombong, geram orang Kediri itu, kau ingin menunjukkan kepadaku bahwa kau juga mempunyai kemampuan dalam olah kanuragan meskipun kau adalah utusan dari Singasari dalam hubungan dengan pemerintahan. Setiap orang Singasari adalah prajurit, berkata Mahisa Agni, karena itu, maka aku pun seorang prajurit. Karena di sini terjadi pertempuran, maka aku pun akan bertempur sebagaimana seorang prajurit bertempur. Orang itu tidak mau mendengarkan kata-kata Mahisa Agni sampai yang terakhir. Ia pun kemudian meloncat bagaikan menerkam dengan pedang yang terjulur lurus ke depan. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkannya. Sasarannya itu mampu meloncat jauh lebih cepat dari loncatannya sendiri. Ia melihat gerakan orang yang bernama Mahisa Agni itu. Tetapi karena ia sendiri sedang meluncur dalam dorongan kekuatan sendiri, maka ia tidak dapat banyak berbuat ketika tiba-tiba saja Mahisa Agni memotong serangannya. Orang Kediri itu menyadari keadaan dirinya kemudian ketika senjata telah terlepas, dan lebih daripada itu, senjatanya ternyata sudah berada di tangan Mahisa Agni. Hanya pergelangan tangannya sajalah yang terasa sangat sakit. Maaf Kisanak, berkata Mahisa Agni, karena aku tidak membawa senjata, aku pinjam senjatamu. Wajah orang itu menjadi merah padam. Sebagai seorang prajurit pilihan, maka yang terjadi itu benar-benar satu penghinaan. Namun ternyata ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang telah terjadi itu. Senjatanya memang terlepas dari tangannya, bahkan telah jatuh ke tangan lawannya. Sejenak orang itu memandang Mahisa Agni. Barulah ia yakin bahwa Mahisa Agni bukannya seorang pemimpin pemerintahan yang kedudukannya terpisah dari unsur keprajuritan. Namun orang yang bernama Mahisa Agni itu tentu seorang prajurit Linui. Ia mampu mengambil senjatanya justru pada saat ia menyerangnya begitu mudahnya seperti mengambil makanan dari dalam geledek di dapur. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menyadari keadaannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berteriak, "Heh, dengar, orang inilah yang bernama Mahisa Agni, yang harus kita binasakan bersama." Seorang di antara dua orang utusan dari Singasari yang mendapat perlindungan sekelompok kecil prajurit Singasari dan orang-orang Kediri yang menjadi penjilat. Beberapa orang mendengarnya. Sementara karena jumlah orang Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati memang lebih banyak, maka beberapa orang berkesempatan mendekati Mahisa Agni yang sudah menggenggam senjata prajurit yang menyerangnya itu. Hati-hati, desis prajurit yang kehilangan senjatanya itu ketika beberapa orang mendekatinya sementara orang-orang Singasari sendiri membiarkannya saja beberapa orang mengepung Mahisa Agni, karena orang-orang Singasari itu tahu dengan pasti kemampuan Mahisa Agni sebagaimana juga kemampuan Witantra. "Kenapa?" bertanya salah seorang kawannya. "Orang itu sangat berbahaya," jawab prajurit yang kehilangan senjatanya. "Dan kau menghadapinya tanpa senjata," desis kawannya yang lain. Prajurit itu ragu-ragu sejenak untuk mengatakan bahwa senjatanya telah dirampas oleh Mahisa Agni, karena kawan-kawannya yang belum membuktikan kemampuan orang Singasari itu tentu akan mentertawakannya. Karena itu, maka katanya, senjataku sudah patah ketika aku bertempur melawan 3 orang sebelum orang ini datang. Ketika aku berhasil menyelesaikan ketiga orang lawanku, aku melemparkan senjataku yang patah namun yang masih juga mampu melawan 3 orang Kediri penjilat itu. "Kau bunuh mereka?" bertanya kawannya, yang lain. Sekali lagi orang itu ragu-ragu. Tidak, ada sesosok mayat pun yang ada di dekatnya. Maka katanya, mereka melarikan diri. Seorang di antaranya tentu terluka parah, karena pedangku yang patah, yang aku lontarkan berhasil mengenai pundaknya. Kawan-kawannya tidak sempat bertanya lebih panjang lagi. Mereka mulai memperhatikan Mahisa Agni yang berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Namun Mahisa Agni sempat tersenyum mendengarkan prajurit itu membual. Bahkan ia sempat berkata, "Ya. Aku melihat sendiri bagaimana ketiga orang lawannya lari terbirit-birit." Gila, geram prajurit yang kehilangan pedangnya itu. Namun kawan-kawannya tidak memperhatikannya.
Mereka mulai mendekati Mahisa Agni dengan senjata masing-masing, sementara prajurit yang kehilangan senjatanya itu berusaha untuk mendapatkan gantinya. Ia berlari-lari ke arah sesosok tubuh yang terbaring di pinggir arena, sementara senjatanya, sebatang tombak pendek tergolek di sebelahnya. Tetapi ketika ia mengambil tombak itu, ternyata tubuh yang terbaring itu masih mengerang sambil berkata, "Jangan kau ambil senjataku." Prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berjongkok sambil berdesis, "Aku pinjam tombakmu." Yang terluka parah itu beringsut. Tetapi ternyata tubuhnya sudah terlalu parah. Ah, ya. Aku melihat sendiri bagaimana ketiga orang lawannya lari terbirit-birit. Karena itu, maka prajurit yang kehilangan senjatanya itu pun sempat menolong orang itu beringsut dan menyandarkannya pada sebatang pohon. "Bertahanlah. Sebentar lagi kita selesai." Orang-orang Kediri yang tangguh akan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri, orang yang bernama Mahisa Agni. Dengan demikian, maka ia pun segera meloncat berlari sambil menjinjing tombak pendeknya. Namun orang itu tidak pernah bertemu lagi dengan Mahisa Agni, karena tiba-tiba saja seorang prajurit Singasari telah memotong langkahnya. Prajurit Kediri itu tidak dapat menolak. Ketika prajurit Singasari itu menyerang, maka ia pun harus melawan dengan tombak pendeknya. Namun ia masih sempat melihat ke arah pertempuran antara beberapa orang kawannya melawan Mahisa Agni. Namun hanya sekilas. Apalagi dalam keremangan malam. Ia sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Sebenarnya beruntunglah prajurit itu. Ia mendapat lawan yang seimbang sehingga ia mempunyai kesempatan yang sama dengan lawannya untuk menang atau kalah. Sedangkan kawan-kawannya yang bertempur melawan Mahisa Agni sama sekali tidak mendapat kesempatan apapun. Mahisa Agni memang tidak ingin memperpanjang waktu pertempuran. Ia mulai melumpuhkan lawan-lawannya seorang demi seorang. Meskipun niat Mahisa Agni yang utama tidak untuk membunuh tetapi dalam pertempuran yang kemudian menjadi keras, kemungkinan itu dapat terjadi atas lawan-lawannya. 1-2 orang terlempar dengan darah membasahi tubuh mereka. Tetapi mereka masih sempat untuk merangkak menyingkir dari arena. Tetapi ada di antara mereka yang terpelanting dan tidak akan dapat bangun untuk selamanya. Dengan demikian maka orang-orang Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati itu menyadari bahwa orang yang bernama Mahisa Agni itu adalah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Sebelum mereka berangkat, memang mereka mendapat pesan untuk berhati-hati menghadapi orang yang bernama Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa kemampuan kedua orang itu begitu tinggi. Yang terjadi di bagian lain dari pertempuran itu pun tidak banyak berbeda. Witantra pun telah berbuat sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Agni. Sekelompok orang yang bertempur melawan Witantra tidak banyak memberikan perlawanan ketika Witantra dengan sungguh-sungguh menyerang mereka. Sementara itu pertempuran yang terjadi di seluruh halaman istana itu menjadi semakin seru. Kedua belah pihak, yang prajurit pilihan, telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Prajurit Kediri yang mendapat tugas untuk melindungi utusan dari Singasari itu pun ternyata mampu mengimbangi lawan mereka. Meskipun mereka bukan dari pasukan khusus, tetapi terdorong oleh tanggung jawab mereka yang besar, serta bekal keprajuritan mereka, maka mereka bukan sekedar menjadi anak bawang di arena itu. Mereka pun menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit yang menguasai senjatanya di medan perang. Mahisa Bungalan masih bertempur melawan Senopati yang memimpin sepasukan pilihan pengikut Pangeran Kuda Permati. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan memang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas. Tetapi Senopati yang mendapat kepercayaan dari Pangeran Kuda Permati itu pun adalah orang pilihan. Ia mampu bergerak dan bertempur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tangannya menguasai pedangnya dalam ilmu yang mapan, sehingga dengan demikian, maka ia mampu bertempur bagaikan burung sikatan. Menyambar-nyambar dengan cepat, kemudian menukik dengan ujung pedang mengarah jantung lawannya. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak terkejut melihat gerak lawannya. Betapapun cepatnya Senopati itu mempermainkan senjatanya, namun ternyata bahwa Mahisa Bungalan pun dapat bergerak secepat itu pula. Setiap serangan lawannya justru dibalas dengan serangan pula. Dengan demikian pertempuran itu memang menjadi semakin sengit. Keduanya saling menyerang, saling mendesak dan yang tidak lagi dapat mereka hindarkan, keduanya telah membenturkan kemampuan ilmu mereka.
Sebenarnya lah bahwa pilihan Pangeran Kuda Permati atas Senopati itu memang sudah tepat. Ia mampu mengimbangi kemampuan Senopati pilihan dari Singasari. Tetapi yang kurang tepat adalah perhitungan Pangeran Kuda Permati terhadap kedua utusan dari Singasari itu. Meskipun keduanya pernah berada di Kediri dan pernah dikenal pula, namun Pangeran Kuda Permati sama sekali tidak menduga bahwa keduanya bukan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir tentang tata pemerintahan, tetapi juga orang yang memiliki kelebihan di medan perang, bahkan keduanya adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka baik Mahisa Agni maupun Witantra ternyata telah menghisap lawan cukup banyak. Meskipun jumlah orang-orang Kediri terlalu banyak, tetapi serangan pertama orang-orang Singasari, kemudian kemampuan Mahisa Agni dan Witantra ternyata dapat menjadikan kedua belah pihak menjadi seimbang. Sementara itu, para prajurit dari Singasari yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan dua orang utusan telah benar-benar mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dalam pada itu, lawan-lawan Mahisa Agni dan Witantra masih saja selalu berkurang, meskipun seandainya datang orang-orang baru ke dalam kelompok itu. Para prajurit Kediri yang datang untuk melindungi orang-orang Singasari itu justru menjadi sangat heran melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Agni dan Witantra. Apakah orang-orang yang demikian masih memerlukan perlindungan? Bertanya orang-orang itu di dalam hatinya. Bahkan kemudian, jika Singasari mempunyai pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang seperti itu, maka agaknya dunia akan dapat digulungnya. Demikianlah, di saat-saat pertempuran di istana itu menjadi semakin meningkat, keras dan cepat, maka di muka regol kota raja di sebelah timur telah terjadi pertempuran pula. Pertempuran yang sengit yang melibatkan prajurit yang cukup banyak. Beberapa kesatuan prajurit Kediri telah keluar menyongsong lawan yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga kehadiran prajurit dari barak yang dipersiapkan untuk melindungi utusan dari Kediri itu pun sangat berpengaruh. Tanpa pasukan itu, maka jumlah prajurit Kediri tidak akan cukup memadai untuk melawan orang-orang yang datang dengan obor di tangan. Namun prajurit-prajurit Kediri dari beberapa kesatuan itu akhirnya memang dapat menahan mereka, sehingga orang-orang yang datang dalam beratus obor itu tidak dapat mendekati pintu gerbang kota raja. Meskipun demikian, pertempuran di luar pintu gerbang itu pun menjadi semakin sengit. Pasukan Pangeran Kuda Permati memang mendapat tugas untuk bertempur dalam waktu yang cukup. Jika menurut pertimbangan waktu sebagaimana direncanakan, kawan-kawan mereka sudah berhasil membinasakan orang-orang Singasari yang berada di kota raja, maka mereka dapat menarik diri. Pasukan Kediri di sisi timur memang tidak siap menghadapi sergapan yang demikian. Sehingga karena itu, maka mereka lebih banyak tergantung pada pasukan yang datang dari dalam lingkungan kota raja, termasuk pasukan yang seharusnya melindungi para utusan dari Singasari. Agaknya kesiagaan di sisi timur ini beberapa dengan kesiagaan para prajurit Kediri di sisi utara. Di perbatasan utara Panji Sempana Murti sudah mempersiapkan diri sehingga setiap saat akan dapat turun ke medan. Meskipun demikian, jika yang datang itu pasukan sebesar pasukan yang menyerang sisi timur, maka Panji Sempana Murti pun tentu memerlukan bantuan pula. Sedangkan pasukan yang berada di perbatasan utara adalah pasukan Pangeran Singanarpada. Karena itulah, maka Pangeran Kuda Permati memilih sisi yang lemah untuk sekedar memancing perhatian pasukan di dalam dinding kota raja, agar orang-orangnya yang sudah ada di dalam mendapat kesempatan untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, para prajurit yang menyerang dari sisi timur itu memang tidak dengan sungguh-sungguh ingin memecah pintu gerbang dan memasuki kota raja. Selain pintu gerbang itu tentu akan dipertahankan mati-matian oleh prajurit yang ada, juga kepentingan Pangeran Kuda Permati tidak pada pintu gerbang itu, tetapi justru di dalam dinding kota raja. Para senapati yang memimpin serangan itu sudah mendapat pesan, kapan mereka harus bertahan dan kapan mereka dapat meninggalkan pertemuan. Para pemimpin dari pasukan itu sudah dibekali dengan perkiraan waktu, bahwa pasukan Kediri di dalam dinding kota raja akan dapat menyelesaikan tugas mereka selambat-lambatnya tengah malam. Karena itu, maka pertempuran di luar pintu gerbang kota raja itu hendaknya dapat berlangsung sampai tengah malam. Untuk beberapa saat kedua pasukan yang bertempur itu saling mendesak. Pasukan Pangeran Kuda Permati berusaha bertahan pada suatu garis perang yang sudah mereka tentukan. Betapapun berat tekanan yang dilakukan oleh para prajurit Kediri yang setia kepada Sri Baginda, namun para pengikut Pangeran Kuda Permati itu tidak bergeser setapak pun dari garis pertempuran yang mereka tentukan itu.
Tetapi pertempuran di luar dinding kota raja itu bukannya sasaran utama dari para prajurit pengikut Pangeran Kuda Permati. Karena itu, ketika malam mendekati pertengahannya, maka para senapati di lingkungan para pengikut Pangeran Kuda Permati telah mempersiapkan diri untuk menarik pasukannya. Mereka harus bergeser mundur, tetapi tetap dalam kesatuan pasukan sehingga tidak akan jatuh korban terlalu banyak. Sementara itu, tugas prajurit pilihan di lingkungan istana yang dipergunakan oleh para utusan dari Singasari itu pun telah dapat diselesaikan menurut perhitungan. Untuk beberapa saat pasukan Pangeran Kuda Permati itu masih bertahan di medan. Namun ketika tengah malam telah lewat maka terdengarlah beberapa isyarat untuk menarik pasukan itu mundur meninggalkan medan. Sejenak kemudian, maka terdengarlah perintah untuk menarik pasukan. Bersamaan dengan itu, maka obor-obor masih menyala pun tiba-tiba telah padam seluruhnya, sehingga medan itu benar-benar menjadi gelap. Pada saat itulah, maka pasukan Pangeran Kuda Permati itu beringsut surut. Perlahan-lahan. Namun setelah mereka sampai di garis tertentu sesuai dengan rencana mereka yang matang, maka pasukan itu pun mundur dengan cepat. Para prajurit Kediri yang setia kepada Sri Baginda memang berusaha untuk mengejar mereka. Namun kemudian usaha itu dihentikan. Mereka membiarkan pasukan lawan mundur meninggalkan medan. Pada saat itulah, maka satu pasukan di antara para prajurit Kediri itu berusaha dengan cepat meninggalkan medan pula setelah memberikan laporan kepada senapati yang memimpin pertempuran itu. Baik, jawab senapati itu, kembalikah ke barak. Namun ternyata mereka tidak berhasil memasuki pintu gerbang, sehingga mereka tidak sempat mengusik utusan dari Singasari itu. Meskipun demikian, pemimpin pasukan itu telah mendahului pasukan yang lain kembali ke barak mereka sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Sementara yang masih belum mereka ketemukan telah mereka serahkan pasukan yang tinggal untuk merawat mereka. Demikian pasukan itu sampai di barak, maka mereka pun terkejut bukan kepalang. Mereka mendapat laporan dari prajurit yang tinggal di barak, bahwa pasukan kecil yang ditinggalkan telah pergi ke istana bagi orang-orang Singasari. Kenapa? Bertanya senapati itu. Istana itu telah diserang oleh sekelompok orang-orang Pangeran Kuda Permati, jawab prajurit itu. Apakah sudah ada laporan tentang mereka? Bertanya senapati itu. Belum, jawab prajurit itu. Senapati itu menjadi berdebar-debar. Ia pun segera memerintahkan sekelompok pasukannya untuk bersama-sama pergi ke istana itu. Agaknya orang-orang Kediri telah melakukan satu permainan yang licik untuk menghancurkan sekelompok utusan dari Singasari itu. Senopati itu baru menyadari bahwa sebenarnya serangan atas pintu gerbang di sisi timur itu tentu hanya sekedar cara untuk mengalihkan perhatian, sementara sasaran mereka yang sebenarnya adalah orang-orang Singasari itu. Dengan ketajaman penalarannya maka senopati itu seakan-akan dapat melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati. Mereka menyiapkan satu serangan terbuka, namun sebelumnya beberapa orang yang terpilih telah menyusup masuk ke dalam lingkungan kota raja. Dalam kesibukan pertempuran melawan pasukan Pangeran Kuda Permati yang menyerang secara terbuka itu, maka orang-orangnya telah memasuki istana tempat orang-orang Singasari itu beristirahat. Karena itu, maka dalam kegelisahan ia telah dengan tergesa-gesa membawa sekelompok pasukan berkuda menuju ke istana itu. Jika terjadi sesuatu atas mereka, maka ia pun ikut bertanggung jawab. Sementara itu ia telah memerintahkan pasukannya yang lain untuk bersiap. Mungkin mereka pun diperlukan segera untuk pergi ke istana itu. Ketika senopati dan sekelompok pengawal berkudanya mendekati regol istana itu, jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Halaman istana itu nampaknya sepi-sepi saja, sementara pintu regolnya masih terbuka lebar. Karena itu, tanpa turun dari kudanya, serta senjata siap di tangan senopati itu langsung memacu kudanya memasuki halaman dan siap untuk bertempur. Ia memastikan bahwa orang-orang Singasari itu telah dikuasai oleh orang-orang Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati. Mudah-mudahan mereka belum dibunuh atau dibawa pergi meninggalkan istana itu, geram senopati itu. Namun demikian mereka memasuki halaman, maka terasa sesuatu bergejolak di dadanya. Ia melihat beberapa orang duduk dengan tenang di pendapa, sementara beberapa orang yang lain berkerumun di muka gandok sebelah menyebelah. Dalam keremangan cahaya lampu senopati itu pun melihat, beberapa orang dalam pakaian prajurit Kediri dan Singasari berada di antara mereka.
Senopati itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Mahisa Agni dan Witantra masih duduk di pendapa bersama dua orang perwira dari pasukannya, di antara beberapa orang lain. Senopati itu meloncat turun dari kudanya. Setelah menambatkan kudanya, maka ia pun naik ke pendapa. Bersambung ke bab 67.